Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sedang ramai PC, isu 3 periode, sekarang ada lagi isu ingin 9 tahun. Sahabat-sahabat yang pandai bersyukur, sahabat-sahabat Indonesia sekalian, kita tahu selain fenomena Sambo dan keluarga dan kawan-kawan, hari ini yang menjadi catatan, yang menjadi fenomena di Indonesia adalah pajar sad boy. Adalah juga tuntutan 9 tahun dari kawan-kawan kita, sahabat kita, para kepala desa. Nah, bagi saya ini adalah cukup aneh begitu ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Sunda ada yang disebut ngepul ngahuapan maneh. Jadi artinya usulan itu datang dari dirinya sendiri. Usulan itu menguntungkan dirinya sendiri. Sebaiknya kalaupun betul memang mesti 9 tahun, yang ngomong adalah BPD, yang ngomong adalah para camat atasan bapak-bapak kepala desa, yang ngomong adalah para bupati, yang ngomong adalah teman-teman dari perguruan tinggi, yang ngomong adalah dari Bapeda, baik Bapeda tingkat kabupaten, provinsi maupun Bapenas. Ini yang ngomong adalah sekali lagi mereka sendiri berkumpul dari Aceh sampai Papua datang ke Jakarta. Entah siapa yang ngongkosin, entah dari mana uang itu. Saya kira ini boleh juga dikatakan mengagetkan begitu. Karena masih banyak urusan-urusan lain selain daripada itu. Kalaulah dia memang berprestasi, toh langit tidak akan ngomong bahwa dirinya tinggi begitu. Artinya yang ngomong langit tinggi ya tidak usah langit sendiri, biarlah yang lain yang mengatakan bahwa saya ini memang berprestasi, ya saya ini memang tinggi, saya ini memang layak menjabat sampai 9 tahun begitu. Nah, yang ngomong begitu mestinya jangan bapak-bapak kepala desa sendiri. Mestinya yang lain, kalau memang betul. Oleh karena itu, sampai di sini masyarakat Indonesia terkaget-kaget begitu. Ya, banyak yang kaget, banyak yang juga memaklumi karena memang teman-teman kepala desa ya begitu adanya. Bahasa-bahasanya juga bukan bahasa-bahasa yang penuh dengan bahasa-bahasa naskah akademik begitu. Nah, sekali lagi, yang mengusulkan jabatan kepala desa itu bertambah, katakanlah 9 tahun atau berapa tahun, itu sebaiknya adalah teman-teman BPD, Badan Perwakilan Desa, MPR-nya desa. Kalau dulu LKMD. Yang ngomong adalah para RW begitu. Yang ngomong adalah orang-orang di seputar lurah, orang-orang di seputar Bapak Kepala Desa, orang-orang di seputar yang menginginkan jabatan itu. Sekali lagi bisa jadi BPD, bisa jadi ibu-ibu PKK, bisa jadi teman-teman di pesantren yang ada di seputar desa itu, bisa jadi para camat, bisa jadi teman-teman STPDN atau APDN, bisa jadi fakultas sosial dan ilmu politik begitu. Tidak ada yang kuat selama ini yang mendorong itu. Oleh karena itu, sebaiknya bapak-bapak kepala desa kembalilah ke desa, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan ikhlas, dan teman-teman di desa juga sewaktu hajatan pemilihan kepala desa, hilangkan itu politik serangan pajar, hilangkan itu politik bagi-bagi uang, hilangkan itu politik permusuhan antara pendukung kepala desa A dan pendukung kepala desa B. Mari kita lihat kepala desa yang diangkat oleh birokrasi, oleh bupati, dan kepala desa yang diangkat oleh masyarakat, lurah dan kepala desa. Apa bedanya begitu? Saya ingin menggambarkan bahwa sebaiknya kepala desa itu statis saja begitu. Statis maksud saya adalah cukup dijabat oleh sekretaris lurah saja. Jadi dia semacam layanan saja dari kecamatan, seperti halnya camat yang tidak dipilih begitu. Toh tugas-tugas di desa, tugas-tugas di kelurahan adalah tugas-tugas layanan begitu, bukan tugas-tugas politik begitu. Oleh karena itu, jabatan kepala desa dicabut saja dari jabatan-jabatan yang itu dipilih begitu, tapi jabatan yang ditunjuk saja oleh teman-teman di Pemda. Toh banyak pegawai-pegawai Pemda yang saya kira bisa dialihfungsikan untuk menjabat
teman-teman untuk menjabat jabatan tertinggi di desa atau di kelurahan, seperti halnya kelurahan saat ini. Atau cukup saja oleh sekretaris lurah, sekretaris desa begitu. Karena sekali lagi jabatannya adalah jabatan layanan, bukan jabatan-jabatan politik. Jadi tidak perlu pertimbangan-pertimbangan politik di desa itu begitu. Seperti halnya di kecamatan. Toh hari ini Pak Camat yang ditunjuk tidak ada masalah begitu seluruh Indonesia. Karena jabatannya adalah layanan begitu, pekerjaannya adalah pekerjaan layanan. Bikin PPAT, bikin surat keterangan melahirkan, surat keterangan kematian, maksud saya bikin KTP kayak gitu aja kan. Bahkan di beberapa negara jabatan bupati pun itu adalah jabatan manajer kota begitu. Toh dia tugasnya adalah bikin layanan air, bikin layanan listrik, bikin layanan jalan, kan gitu tugas bupati hari-hari itu. Bikin layanan jalan dan jembatan begitu, bikin layanan ketika ada kebakaran, bikin layanan ketika ada musibah, ketika ada longsor, ketika ada gempa, bikin layanan rumah sakit, kan tugas bupati itu begitu. Tidak ada pertimbangan politik gitu. Baru kemudian gubernur, baru kemudian presiden, saya kira ada pertimbangan politik gitu. Apalagi di desa. Oke, kita diskusikan di kolom komentar, mudah-mudahan teman-teman bersedia, dan saya pikir harus bersedia begitu memikirkan bangsa, memikirkan desa, memikirkan bupati dan selanjutnya. Ini pikiran-pikiran lepas saya di pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.